Kita di segmen Create Up pemirsa, satu lagi perusahaan rintisan berbasis efisiensi energi mendapatkan pendanaan. Ya betul sekali, PowerBrain otomasi energi startup pengembang efisiensi energi pertama di Indonesia yang memanfaatkan smart technology pekan lalu mengumumkan telah meraih pendanaan dari Ahmad Zaki Foundation, organisasi non-profit yang didirikan oleh co-founder Bukalapak Ahmad Zaki. Founder dan Chief Executive Officer PowerBrain Irfan Farasata mengatakan PowerBrain akan memfokuskan pada penguatan teknologi dan sumber daya manusia untuk memperkuat bisnisnya sebagai pengembang efisiensi energi. PowerBrain didirikan pada tahun 2020 lalu dengan mengusung misi menghadirkan layanan efisiensi energi berbasis teknologi yang berdampak positif terhadap kelangsungan bisnis para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Dalam mewujudkan misi tersebut, PowerBrain menghadirkan 4 produk unggulan, yakni manajemen energi, energi terbarukan, manajemen aset, dan juga solusi pengisian kendaraan listrik. Dengan misi dan juga produk-produk yang dihadirkan, diharapkan pendanaan dari Ahmad Zaki Foundation semakin mempercepat realisasi sustainable energy transition atau transisi energi yang berkelanjutan. Dan PowerBrain juga ingin mendukung target pemerintah Indonesia dalam menurunkan net zero emission pada tahun 2060 mendatang melalui efisiensi energi dengan menggunakan teknologi yang dimiliki perusahaan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, gunakan energi secara efisien dengan Smart Energy Management, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Irfan Farasata, beliau adalah founder dan juga CEO dari PowerBrain. Selamat pagi Mas Irfan. Halo, selamat pagi. Terima kasih ya sudah join bersama kami di segmen Create Up. Baik, selamat atas pendanaan yang diraih dari Ahmad Zaki Foundation. Berapa nilainya dan bagaimana ceritanya bisa mendapatkan pendanaan tersebut? Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Oke, nampaknya ada persoalan sinyal ya. Tetapi kalau ngomongin soal sebuah perusahaan startup mendapatkan pendanaan itu adalah salah satu harapan terbesar juga gitu ya. Karena kan bisa menyokong, namanya aja startup, menyokong untuk permodalan ya. Operasional perusahaan pada saat awal operasionalisasi memang memerlukan modal ataupun mungkin dana yang memang tidak sedikit, tapi kemudian ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dikembalikan lah ya kepada venture capital begitu, kalau memang kondisinya dari perusahaan startup sendiri sudah ada di profitabilitas yang ideal begitu. Ya, nah ngomongin soal PowerBrain ini kan untuk menghemat energi. Nah, kamu sendiri sering nggak melakukan penghematan energi dalam bentuk apa nih Wiki? Boleh di-share mungkin? Oke, penghematan energinya adalah sesimpel misalnya kalau mau berangkat kantor AC dimatiin, listrik Ya, semua harus dimatiin. dong ya. Ya harus matiin. Atau misalnya apalagi ya, banyak sih hal-hal simpel kayak misalnya masang alarm di handphone pada saat handphone saya lagi di-charge. Otomatis kalau udah penuh, saya perkirakan misalnya ini mungkin akan penuhnya satu jam atau sampai dengan 1,5 jam. Kalau udah penuh, alarmnya nyala kan, otomatis habis itu saya cabut. Oke, ini tips dari Wiki. Kalau dari Mas Irfan sendiri, founder dan CEO PowerBrain ini gimana? Kita langsung sapa lagi ya, Mas Irfan. Halo. Iya, bisa dengar suara kami dengan jelas ya? Jelas. Ya, Mas Irfan melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prisa. Selamat atas pendanaan yang sudah didapatkan. Nilainya berapa dan bagaimana ceritanya PowerBrain sendiri bisa mendapatkan pendanaan? Oke, iya. Pertama, thank you ya for inviting me. So actually ini kedua kalinya aku di-invite sama IDX buat ngobrol-ngobrol. Jadi terkait pertanyaannya tadi gitu, untuk pendanaan yang kami dapatkan alhamdulillah cukup ya buat kita mengembangkan bisnis kami di bidang sustainable energy transition untuk growing our business dalam setahun 2 tahun ke depan gitu. Jadi dari tim PowerBrain dan juga Ahmad Zaki Foundation udah kita forecast kebutuhan pendanaannya berapa untuk setahun 2 tahun depan, dan itu alhamdulillah cukup sih untuk pendanaannya. Seberapa besar? Ya, jadi untuk nilai pendanaannya kebetulan memang kita sepakat untuk tidak di-disclose ya Mbak ya. Jadi Mbak Prisa memang kita tidak disclose, cuman jumlahnya tadi sudah kita forecast itu cukup sih untuk kebutuhan PowerBrain dalam 1-2 tahun ke depan. Berapa tahun ke depan? 1-2 tahun ke depan. Berarti cukup signifikan ya.
Apa Ya, proses yang paling penting sebelum bisa mendapatkan pendanaan, Mas Irfan? iya, jadi when speaking about bisnis gitu ya, kalau dari aku pribadi memang suggest kalau kita pengen mulai bisnis, pertama yang kita cari itu customer, gimana kita bisa punya relation yang bagus ke customer. Jadi as long as kita punya basis customer yang bagus, revenue-nya juga meningkat terus, pasti investor akan mencari sih. Jadi bukan on the other way around gitu, bukan ke arah investor dulu, tapi kita coba buat produk yang disukai sama customer dulu, kayak gitu sih. Oke. Oke. Dalam hal efisiensi listrik yang dilakukan oleh korporasi ataupun mungkin masyarakat, kendala apa sih yang biasanya mereka alami, Mas Irfan? Iya, pertama memang kalau yang sekarang kita sasar kebanyakan memang untuk gedung-gedung komersil yang bangunannya agak besar gitu ya. Jadi kita lihat pertama memang di Indonesia sendiri untuk energi audit, untuk energi expert yang memahami untuk bagaimana caranya mengurangi pemakaian listrik tanpa mengganggu aktivitas di bangunan, jumlahnya tidak terlalu banyak, dan kalaupun ada itu harganya cukup mahal. Jadi kita lihat memang dalam keperjalanan ini selama ini memang penerapan efisiensi energi itu jarang diterapkan gitu sama pemilik-pemilik bangunan, sehingga banyak sekali kita lihat energi itu being wasted gitu di bangunan-bangunan. Jadi ya kita di sini kita bantu dengan teknologi otomasi sehingga untuk penerapan efisiensi energi itu nggak semahal dulu lagi sih, kayak gitu. Oke. Oke. Kendalanya apa sehingga kemudian mereka belum terlalu menerapkan efisiensi energi? Apakah memang dari merekanya sendiri belum memprioritaskan efisiensi? Betul, itu betul sih, Mas. Jadi memang Jadi sebenarnya nggak kendala ada paling kendala ya? besar, kendala paling besar memang dalam penerapan efisiensi energi, lalu penetrasi dari renewable energy di Indonesia itu karena listrik di Indonesia itu relatively murah ya dibandingkan dengan negara-negara luar gitu. Jadi when it comes to reduction tadi BEP-nya semakin lebih lama gitu apabila kita dibandingkan dengan kayak negara kayak Singapura, Malaysia dan lainnya kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan salah satu faktor utama kenapa manajemen bangunan, manajemen facility manajemen itu belum put this into Oke. number one priority sih, kayak gitu. Baik. Jadi Oh, again sih balik lagi tadi ke akar masalahnya itu ke cost. baik, kalau memang dari segi cost-nya tidak terlalu menjadi hal yang dinilai penting oleh sejumlah perusahaan untuk melakukan efisiensi, karena memang harga energi listrik di Indonesia tergolong lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang bisa di apple to apple gitu. Bagaimana Power Brain masuk untuk bisa memberikan marketing gitu ya, agar mau memanfaatkan jasa dari Power Brain? Nah, iya sebetulnya itu sih. Jadi kita sebetulnya found some sweet spot gitu ya. Jadi ada segmen market yang memang dia pemakaian listriknya cukup besar, lalu untuk reduction-nya juga cukup potensial kayak gitu. Karena untuk beberapa kasus untuk energy efficiency itu kita lihat di sini speaking about return-nya gitu ya, cukup menarik, payback-nya juga cukup short gitu ya, nggak terlalu panjang, BEP-nya bahkan nggak nyampe 5 tahun. Nah, itu yang coba kita offer sih ke klien kita. Terus yang kedua, kita juga melihat di sini dari sisi manajemen itu masih kurang percaya terhadap produk-produk energy efficiency. Mereka masih berpikiran apakah ini bakal payback kayak gitu, apakah ini akan balik modal kayak gitu. Nah, itu yang mereka masih worry sih, masih belum yakin. Nah, kita di sini juga kita bundle sama sistem monitoring gitu. Jadi kita punya sistem monitoring yang kita di sini showing up ya data-datanya. Jadi betul investment mereka worth to invest kayak gitu sih. Oke, Mas Irfan, tadi kan sudah diulas ya, berarti kalau Power Brand ini memberikan jasa untuk menghemat energi di sebuah perusahaan ataupun perumahan gitu ya, lebih ke menghadirkan alat sekaligus juga melakukan monitoring begitu ya? Ya, betul, Mbak. Oke, harga dari alatnya sendiri misalnya untuk sebuah perusahaan, apakah berapa besar harganya dan sejauh mana bisa melakukan penghematan energi? Ya, jadi Mbak Prisa, makasih buat pertanyaannya. Memang jadi untuk efisiensi energi itu sendiri sebetulnya kita bisa bilang kita kategorikan ada dua kategorinya gitu. Yang pertama kita renovate the system, jadi ada semacam retrofit dari sistem atau bangunannya.
pemasangan sistem baru dan sebagainya, atau yang kedua kita gunakan sistem yang lama, jadi sistemnya itu tidak ada yang diubah, cuman sistem yang lama ini kita kontrol dengan cara lebih baik gitu. Nah untuk yang pertama, kategori yang pertama, jadi kita renovasi sistemnya, kita improve sistemnya supaya bekerjanya itu lebih efisien, itu tergantung sih. Jadi jumlahnya bisa dibilang di awal cukup mahal karena BEP-nya kurang lebih sekitar 3 tahun, jadi kita membeli sistem baru atau kita replace sistemnya gitu ya. Nah itu yang kita lakukan juga. Lalu yang kedua, kita menggunakan sistem yang udah ada, tapi kita regulate, kita atur secara lebih baik lagi. Nah ini biasanya kita memasang semacam tadi ada sensor, ada aktuator yang kita coba pasang supaya kita bisa kontrol sistemnya itu supaya lebih efisien sih. Nah tadi harganya bervariasi sih, nilainya kalau aku bilang gitu sebetulnya agak cukup mahal gitu ya. Nah itu mungkin aku coba kasih gambaran kita BEP-nya aja gitu. BEP-nya sih sebetulnya di angka sekitar 2 sampai 5 tahun sih, Mbak. Baik. Nah itu persentase dari energi yang bisa dihemat ketika menggunakan sistem yang dimiliki oleh Power Brain ini berapa persen, Mas Irfan? Iya, jadi untuk persentase yang bisa di-reduce gitu ya Mas Wiki, jadi sebetulnya itu varied ya, jadi bervariasi antara kategori yang kita coba renovasi sistemnya atau yang kita pakai sistem yang udah ada tapi kita regulate lebih bagus lagi. Nah kalau yang pertama ini cukup besar reduction ya, bisa 35% itu mungkin. Jadi kita untuk pengurangannya itu kita fokus kepada HVAC sih kebanyakan. Jadi kita coba pemasangan HVAC, ada juga installation solar panel kayak gitu untuk yang kategori pertama ya, itu tadi sih. Untuk BEP-nya sekitar 2 sampai 5 tahun. Kalau solar panel itu biasanya bisa di angka 7, 8 kurang lebih segitu. Nah, untuk yang kedua sebetulnya ini cukup menarik. Jadi biayanya cukup cukup murah gitu. Cuman again tadi balik lagi untuk pengurangannya nggak terlalu signifikan. Jadi karena sistemnya tidak berubah itu ya, hanya diatur supaya tidak pemakaiannya tidak berlebih. Nah itu biasanya kisaran yang kita temukan di angka 7 sampai 9% sih pengurangan yang kedua ini. Cuman kita speaking mungkin gedung yang tagihan listriknya itu sebulan ratusan juta, kalau misalkan kita berkurang di angka kayak tadi di angka 9 sampai puluhan persen kan juga lumayan ya Mbak ya. Baik. Tapi kalau misalnya sejauh ini klien dari Power Brain atau yang sudah menggunakan jasa dari Power Brain lebih banyak itu menggunakan yang sistem yang pertama, yaitu dirombak lagi sistemnya, atau yang hanya monitoring? Ya gitu. Jadi untuk implementasinya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan gedungnya sih. Jadi kita di sini kebetulan company kami sudah certify ya dari BNSP untuk melakukan energy audit. Kita lakukan energy audit. Lalu tadi outcome-nya kita bisa kelihatan apakah di sini sistemnya perlu di renovasi, apa kita perlu ada semacam additional sistem atau enggak, sistemnya sudah cukup baik sebetulnya, cuman pemborosan terjadi karena perilakunya gitu. Nah itu again itu sangat ini sih, kalau misalkan dibilang persentasenya ya bisa dibilang 50-50 sih. Ada juga, malah kebanyakan kasus kita gabungkan itunya solusinya, jadi ada yang additional system juga dan kita regulate secara lebih baik gitu Mbak Prisa. Oke, ya, sebuah efisiensi energi juga ini akan berdampak signifikan jika memang kebiasaan dari masyarakat ataupun mungkin pegawai yang menggunakan gedung tersebut juga punya kebiasaan yang efisien juga gitu ya, Mas Irfan? Betul. Oke, yang Anda sampaikan tadi memang untuk BP-nya dari 2 sampai dengan 5 tahun, ini memang cukup lama, tapi kalau dilihat dari value-nya, ini memang saya rasa sih banyak sekali diantaranya adalah ini merupakan sebuah investasi jangka panjang terhadap citra dari perusahaannya sendiri juga oke. Ini dinilai sebagai sebuah perusahaan yang sudah menerapkan efisiensi energi dan juga yang paling penting adalah dapat mendukung pengurangan dari emisi sendiri ya. Betul. Oke, sejauh mana value-value ini terus disuarakan oleh Power Brand kepada calon klien begitu, sehingga kemudian secara cakupan market di masa yang akan datang ini akan lebih luas. Ya, betul Mas Wiki, setuju. Jadi memang tadi untuk kita di sini menemukan juga ya, jadi di market yang kita tuju gitu sekarang sudah mulai aware ya terhadap emisi karbon dan sebagainya gitu, terkait ESG. Nah, makanya yang kita sekarang coba bundle juga gitu, produk yang kita tawarkan gitu nggak cuman benefit bagi klien tuh bukan cuman pengurangan atau
ada cost reduction seperti itu. Cuman kita juga menawarkan ke mereka yang mereka juga bisa mendapatkan pride loh dengan memasang sistem baru, ada pemasangan solar panel, mereka bisa mendapatkan benefit tambahan gitu untuk branding company-nya, untuk ya sebagai perusahaan yang comply terhadap ESG dan sebagainya, itu yang kita mulai temukan sih. Jadi saya sangat apresiasi juga sama kepada pemilik bisnis gitu, mereka sudah mulai aware sih terhadap masalah lingkungan, ESG dan sebagainya. Singkat saja, kapan PowerBrain menargetkan bisa memperoleh keuntungan, mengingatkan tadi disampaikan 1-2 tahun ke depan masih bisa beroperasional menggunakan pendanaan yang sudah diraih. Ya, sebetulnya Mbak Prisa, kalau dari PowerBrain sendiri memang kami sudah profitable ya from day one ya Mbak. Jadi kita di sini memang pendanaan kita pakai untuk grow lebih kencang lagi gitu. Kita targetkan di tahun ini. Oke. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah dan mungkin belum menggunakan sistem dan juga monitoring yang seperti PowerBrain, tetapi mungkin dimulai dari rumah tangga dulu, Wiki ya. Betul, bisa untuk mencoba menghemat karena ujung-ujungnya kita juga yang diuntungkan begitu ya. Mas Irfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sukses untuk PowerBrain. Sampai jumpa. Selamat pagi. Oke pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Prisa Sompurdatuk pamit undur diri and see you in the morning.